La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Sekarang kita masuk pada bab fi ghazwati Uhud, tentang perang Uhud. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam yang memimpin perang ini di Uhud. Ya, sekarang mudah dicari di Google Map yang mana bukit Uhud itu. Bukan gunung ya, bukit. Dalam peperangan ini secara umum dibagi 3 babak. Babak pertama, umat Islam berhasil, pasukan kaum muslimin berhasil memukul mundur pasukan Abu Sufyan yang dipimpin Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal untuk menebus darah bapaknya yang mati Abu Jahal di perang Badar. Semuanya terpukul mundur. Lalu nanti season kedua, babak kedua, ketika pasukan pemanah di Bukit Uhud turun karena ingin ghanimah. Soalnya kan setiap mujahidin akan mendapatkan harta dari rampasan perang yang dia peroleh. Maka berlomba-lomba ya, karena menganggap musuh sudah mundur. Padahal Nabi SAW sudah mengingatkan sebelumnya dalam musyawarah, apapun yang terjadi para pemanah tidak boleh turun. Ternyata mereka turun mayoritas, menyisakan beberapa orang saja yang dipimpin Abdullah bin Jubair. Akhirnya Ikrimah dan Khalid kemudian muter dan naik ke Bukit Uhud dari belakang, jadi menyerang dari belakang ya. Dan kaum muslimin kemudian terdesak sampai Nabi SAW pun juga sama terdesak. Nah, ini hadis yang akan kita bahas di sini. Ini dalam kondisi ketika Nabi SAW sudah terdesak sampai beliau terluka ya oleh orang kafir. Saya lupa lagi namanya. Pingsan sampai kemudian dikabarkan oleh orang kafir Muhammad sudah mati, dan itu semakin mengganggu psikologis pasukan kaum muslimin ya. War itu perang psikis ya. Sebagian umat Islam yang tidak kuat imannya kabur, sebagiannya lagi ada yang memang mundur karena memang taunya sudah kalah. Kan kalau pemimpin perang sudah meninggal udah kalah ya. Dulu yang namanya perang incar saja pemimpinnya udah mati ya udah kalah pasukan tersebut, kecuali kalau ada ganti pemimpinnya. Dan sebagian lain ya, diantaranya ini yang 9 orang menjaga Nabi yang sedang pingsan itu sampai kemudian bangun lagi ya, membangkitkan lagi semangat kaum muslimin untuk bertahan. Meski dari yang 9 ini yang 7-nya kemudian wafat. Dan saya semalam buka kitab-kitab syarah hadis Mu'tabar, mulai dari syarah-syarah Sahih Muslim yang Imam An-Nawawi, yang Al-Qudiyat, Fathul Bari, Tuhfatul Ahwadi, Aunul Ma'bud, syarah kitab yang lainnya, tidak berhasil menemukan siapa 9 orang ini. Kemungkinan besar sebagaimana adab para sahabat secara umum, karena nanti takut ada prasangka jelek. Seandainya yang 7 yang meninggal ini kan orang Ansor, yang 2 orang Quraisy. Seandainya ini Abu Bakar dan Umar, nanti khawatir ada prasangka jelek, kemana Utsman, kemana Ali ya. Karena situasinya kan sedang kacau, kalang kabut. Nah, bertahannya kaum muslimin dalam
keterbatasannya membuat kaum musyrikin juga jadi tidak kemudian membasminya, karena merasa sudah menang mereka kemudian pulang. Meski kemudian nanti ada babak ketiganya, ketika di perjalanan mereka berbalik pikir, kenapa tidak dihabiskan saja, kemudian mereka berbalik. Nanti ada ayat Qur'annya, insyaallah akan terbahas juga di sini, yang dimana Nabi SAW meski sedang terluka, ya, alladzina istajabu lillah walir rasul, alladzina istajabu lillahi war rasulih min ba'di ma asabahumul qarh, meski terluka tetap, ya, ada yang pakai tongkat, ada yang bahkan berjalan di papah, siap mereka untuk menghadang serangan babak ketiga dari kaum musyrikin. Dan ada saywar juga, ya, dari orang Quraisy yang lewat ke Madinah, kemudian datang menemui pasukan Khalid bin Walid tersebut. Jangan, kaum muslimin sudah siap dengan pasukan yang lebih besar, karena dia ketakutan lihat kaum muslimin siap bersedia. Akhirnya nggak jadi, kemudian pulang lagi. Dan perang Uhud ini salah satu fakta benarnya, kebetulan ya, bukan berarti selalu benar, benarnya usulan Umar bin Khattab yang diabadikan juga dalam Al-Quran, dibenarkan oleh Al-Quran, bahwa tawanan perang Badar itu jangan dibebaskan dengan tebusan, hukum mati saja. Karena kalau mereka dibebaskan nanti nyerang lagi, dan kebetulan betul saja nyerang lagi. Perang Badar tahun kedua Hijriah, 2 tahun sesudah Nabi Hijrah. Perang Uhud 3 tahun ketiga Hijrah, 2 tahun lebih sesudah Nabi Hijrah terjadi ini perang Uhud. An Anas bin Malik radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ufrida yauma Uhudin fi sab'atin al-ansar wa rajulaini min Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ufrida itu dari mufrad, ya, dari munfarid, dijadikan menyendiri. Maksudnya kan pasukan kalang kabut dipukul mundur, mereka jadi tidak karuan barisannya, ya. Nah, Rasulullah terpisahkan pada perang Uhud bersama 7 orang Ansor dan 2 orang Quraisy. Kemungkinan besar atau bukan, pastinya bukan Anas bin Malik, karena Anas bin Malik bukan orang Quraisy, Anas bin Malik orang Madinah. Dan yang 7 orang Ansor ini nanti semuanya wafat, berarti bukan Anas bin Malik. Anas bin Malik berarti tahu cerita ini dari yang dekat dengan Rasul saat itu. Falamma rahiku, ketika kaum musyrikin berhasil mendesak Nabi, ya. Rohiko itu kan mendesak, ada banyak di Al-Quran. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, banyak ayat. Qala, kata Nabi, man yarudduhum anna, siapa yang bisa menolak mereka, memukul mereka dariku, walahul jannah, dia akan mendapatkan surga. Aw huwa rafiqi fil jannah, dia akan menemaniku nanti di surga. Maka yang 9 orang ini tidak beranjak. Dan banyak sekali, ya, dalam kitab-kitab sirah Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, kisah heroiknya. Bahkan di bulan Ramadan kemarin juga banyak postingan-postingan Islami, kan termasuk di Detik.com itu yang membicarakan perang Badar, perang Uhud, ya. Sempat saya baca selintas. Itu kisah heroiknya cukup bagus, bagaimana pengorbanan para sahabat, ya, dalam perang Uhud ini sampai mati mereka membela Rasul, ya. Termasuk nih ketika Rasul pingsan itu ada sahabat yang terkenal tuh Abu Dujana itu menghalangi panah kaum musyrikin dengan tubuhnya. Tolha demikian juga, sampai begitu. Jadi ini yang 9 orang juga begitu membentengi Nabi, ya, dari serangan kaum musyrikin. Dan Nabi menguatkannya.
agar tidak beranjak, yang membela aku hari ini dia akan mendapatkan surga. Kita jangan bertanya, kok Nabi cengeng begitu, kenapa Nabi tidak melawan nafsu? Kan Nabi terluka parah. Nanti dijelaskan di hadis berikutnya. Baru siuman dari pingsannya. Fataqaddama rajulun minal ansor, maka seorang ansor kemudian maju, ya, dari barisan itu dia maju. Faqatala hatta kutila, dia kemudian berkelahi, ya, bertarung sampai terbunuh. Tsumma rohiku aidon, ya, sesudah dia terbunuh kemudian kaum Quraisy masih mengepung Nabi juga. Nabi masih bersabda, man yarudduhum anna walahul jannah aw rafiqi fil jannah, siapa yang membela ku dari mereka, yang berhasil memukul mundur mereka dariku, dia akan mendapatkan surga. Fataqaddama rajul minal ansor, maka ada yang maju lagi dari orang Ansor. Faqatala hatta kutila, dia kemudian bertarung sampai meninggal. Falam yazal kadzalik hatta kutila sab'ah, terus begitu sampai yang 7 orang Ansor ini mati terbunuh, tinggal 2 lagi. Nah, ketika 2 orang Quraisy lagi yang mengawal Nabi, barulah perang reda, karena tadi orang Quraisy juga susah mengalahkan, ya. Lulus lihat, ya, kaum musliminnya, mereka juga kan kehabisan tenaga, ya, mereka juga sama terluka, maka kemudian mereka mundur bertahap. Terlebih karena mereka meyakini bahwa Muhammad sudah mati, padahal tidak demikian. Makanya nanti ada banyak ayat tentang perang Uhud ini. Kalau memang Nabi Muhammad meninggal, mau apa? Mau murtad atau mau tetap Islam? Kalau mau tetap Islam ya terus bela, ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutila qalabtum ala aqabikum. Itu ayat-ayat perang Uhud ada di surat Ali Imran lengkap, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sahibaihi, setelah perang reda Rasulullah berkata kepada 2 sahabatnya, ma ansofna ashabana. Ini kemungkinan besar bukan Abu Bakar Umar, biasanya kalau Abu Bakar Umar disebutkan. Kita tidak adil. Ansofa itu artinya membagi 2 arti asalnya, maksudnya berbuat adil. Kita tidak berbuat adil kepada sahabat-sahabat kita yang 7 orang tadi. Kata Nabi, harusnya tadi kita maju bareng, ya. Tapi ya dimaklumi kan sedang kalang kabut, atau ini sedang menghadapi serangan balik, jadi cover gitu, ya. Sampai kemudian fokus para sahabat yang penting menjaga Nabi gitu. Tapi memang ini musuh yang merasa juga harus dilawan, maka bagi-bagi tugas. Jadi yang 2 orang Quraisy ini juga bukan berarti mereka penakut. Fokus mereka menjaga Nabi agar jangan ada yang menyerang tiba-tiba, ya. Tidak menghadapi pasukan musuh yang merangsek langsung. Nabi kemudian mengatakan, kita ternyata sebenarnya kita ini tidak adil terhadap sahabat-sahabat kita. Maksudnya kata para ulama, seharusnya maju bareng, wafat bareng. Tapi ya sudah terjadi. Mengapa Nabi SAW tidak melawan? Padahal Nabi SAW sungguh, ya, sangat jago. Orang yang paling ahli bela diri pun kalah oleh Nabi SAW, ya. Terkenal tuh Abu Rukana. Gak pernah ada yang mengalahkan duel Abu Rukana. Siapa yang mengalahkan nanti akan beri unta. Kata Nabi, saya sok gitu. Dan Nabi mengalahkan, duka ngelehan walau alam. Tapi untanya nggak jadi Nabi ambil, silakan. Ini Nabi SAW itu yang paling kuat tenaganya, paling hebat. Buktinya itu batu yang besar ketika perang Khandaq dengan Nabi saja, dan tentunya ada mukjizat di balik beliau, itu hancur. Nabi SAW ketika perang Khandaq kuat, tidak makan berhari-hari, ya. Kalau kita kan gak kuat, ya. Jangankan berhari-hari,
sekali dua kali nggak makan juga ripuh. Nabi itu kuat sampai berhari-hari tidak makan, menggali parit. Karena Nabi SAW pada saat tersebut terluka parah. Dijelaskan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ketika beliau ditanya oleh Abu Hazim. Sahal radhiyallahu anhu menjelaskan ketika ditanya bagaimana luka Rasulullah SAW pada perang Uhud sampai beliau tidak bisa melawan langsung kaum musyrikin dan meminta dilindungi. Kata Sahal bin Sa'ad, juriha wajhu Rasulillah, wajah Rasulullah berlumuran darah. Ini gambaran. Nanti dijelaskan karena topeng penutup kepalanya belah sampai menancap, terluka ya. Di riwayat di kitab-kitab sirah dijelaskan, di syarah hadis juga, jadi si belahannya itu menancap ke wajah, ke kepala dan ke wajah. Belahan helm ya, helm besinya itu saking kerasnya beliau dipukul. Wa kusirat rubaiyatuhu. Nah, dan tanggal rubaiyah itu yang di samping gigi seri 4 kan, rubaiyah itu arba'un itu 4, 2 di atas 2 di bawah, di samping gigi taring. Saya lihat semalam itu apa namanya terjemahnya gitu, itu gigi seri samping versi kedokterannya. Oh di sini terjemahnya begitu pakai dalam kurung, gigi antara gigi seri dan gigi taring sampai patah 4-4-nya. Ini menunjukkan berarti beliau terpukul ya dengan keras. Wa husyimatil baydah ala ra'si, bahkan hancur tuh helm besi yang ada di kepalanya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW Nabi yang manusiawi dan menempuh cara-cara manusiawi, nggak mentang-mentang Rasulnya kuat di kadek, nggak perlu baju besi, enggak. Dan Rasul manusia biasa terluka juga, sama dengan kita. Jadi itu bid'ah ya, kalau ada yang wah ini kuat di kadek, bid'ah itu melebihi Rasul. Dan bohong kan, bohong karena tetap aja ya. Kalau memang demikian berarti dia paling hebat kan, nggak demikian juga. Harusnya kalau memang demikian tuh semua polisi dikasih ilmu itu kan, nggak bisa. Fakanat Fatimah radhiyallahu anha bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tagsilud dam. Fatimah mencuci darah Nabi yang bercucuran. Wa kana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yaskubu 'alaiha bil mijan. Ali menyediakan airnya dengan perisai, membawa air. Mengucurkeunna yang menyuciana ya, yang mencucurkan airnya Ali. Fatimah yang kemudian membersihkan luka di wajah Nabi dan di kepalanya. Falamma ra'at Fatimah annal ma la yazidud dam illa kathrah. Tapi ketika Fatimah melihat dengan air itu tidak kunjung berhenti darah, maka semakin keluar banyak. Ini menunjukkan luka parah. Pantas Nabi nggak bisa melawan karena terluka parah di wajah dan di kepalanya. Lukanya tidak kunjung berhenti, pendarahan. Nah ini juga sekali lagi menunjukkan Nabi manusia biasa. Meskipun Nabi ya, Nabi tidak berdoa ya Allah aku jangan terluka, enggak. Manusiawi saja. Maka kalau ketika kita ya naudzubillah min dalik tabrakan di jalan terluka, nggak usah menyalahkan Allah. Saya udah baca doa, udah baca wirid, semua dibaca subhanallah di syahrolada, kok terluka juga? Masa Nabi ketika perang tidak berzikir? Nabi juga sama berzikir. Kalau memang takdirnya terluka ya terluka. Doa itu kan sudah kita bahas buat ibadah ya. Bukan jampe mujarab. Didoakan mujarab mual cilaka, oh nggak bisa ya. Rasul saja celaka berdarah. Nah ketika begitu akhodat kit'at tahsir, Aisyah mengambil satu tikar ya, tikarnya kurang lebih dari kurma, dari kelapa ya, bukan dari karpet begini, belum usum ya.
Fa'akhraqat, lalu dibakar, ya. Tikar yang dari pelepah kurma itu atau dari pohon kelapa itu, hatta sara Ramadan, sampai jadi abu. Tsumma al-saqatu bil jurhi, lalu ditutupkan ke lukanya, lebu. Fastam sakadam, barulah berhenti darah. Itu pengobatan pendarahan zaman dulu, ya. Kalau sekarang kan diperban bisa, ya. Jadi kalau dulu pendarahan nggak berhenti eta bikin abu, ya, dari apapun tutup, berhenti pendarahan. Sampai demikian itu luka Rasulullah yang ada di kepala dan di wajahnya. Di riwayat lain disebutkan gigi gerahamnya tembus ke pipinya, kan menunjukkan luka parah, ya. Kepalanya berlumuran darah, wajahnya juga berdarah, ya, karena serpihan helm besi tadi, ya, itu menusuk wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi serangan balik, ya, beliau terpukul mundur, ada yang memukul dengan keras, bertubi-tubi mukul sampai beliau pingsan. Kata Anas radhiyallahu an di hadis berikutnya, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kusirat rubaiyatu, tanggal gigi seri sampingnya, yauma Uhud, pada hari Uhud, wa syujja fi ra'sihi, dan terluka di kepalanya. Hingga bertetahan, kalau tadi wajah, karena memang dua-duanya, ya, kepalanya terluka, wajahnya juga terluka. Faja'ala yaslutud dam, beliau sambil membasuh darahnya, ya. Kita kan alhamdulillah nggak pernah mengalami ini. Rasul mengalami pendarahan hebat dari jihad, ya. Wa yaqul, dan beliau bersabda, ya. Kalau kita lihat biografi sahabat itu rata-rata ada bekas luka dari jihad, dan itu nanti jadi saksi, kan, kata Nabi. Kalau kita kan alhamdulillah belum mengalami, ada bekas luka, ya, bekas luka tabrakan mungkin gara-gara pisau gergaji. Kalau sahabat itu rata-rata ada yang bekas lukanya di sini parah. Tangan itu yang Tolha itu sampai jari jemarinya karena membela Rasul di perang Uhud patah, ya. Semua dalam berbagai riwayat seperti itu. Rasul juga demikian, selalu saja para sahabat itu ada bekas luka dari jihad fisabilillah. Rasul pun demikian. Rasul ketika membasuh darah kemudian mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum, bagaimana mungkin selamat satu kaum yang berani melukai nabi mereka, wa kasaru rubaiyatahu, dan menanggalkan gigi seri sampingnya, wa huwa yad'uhum ilallah, padahal nabi mengajak mereka kepada Allah. Fa anzalallahu ta'ala, lalu Allah ta'ala menurunkan ayat menegur nabi, nggak boleh begitu nabi. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Anda tidak berhak sedikit pun dalam urusan menerima tobat, memutuskan siksa bagi mereka karena mereka dolim, nggak boleh. Dari sana maka kemudian Nabi nggak pernah lagi terluka bagaimanapun, nggak pernah mengatakan seperti ini. Meskipun perkataan ini bukan dosa, kan, manusiawi orang terluka parah kemudian sebut saja sumpah serapah kepada yang melukainya, manusiawi. Tapi Nabi tegur nggak boleh untuk Nabi, karena Nabi berarti melaknat. Nabi nggak boleh melaknat kecuali oleh orang yang layak dilaknat. Orang yang layak dilaknat itu innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Kalau sudah terbukti mereka mati dalam keadaan kafir, kalau belum nggak boleh dilaknat. Anda tidak berwenang sedikit pun menentukan tobat, menentukan siksa. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, wallahu ghafurur rahim. Allah yang berhak menentukan siapa yang akan diampuni, siapa yang akan disiksa. Dan betul saja, kalau memang ini jadi hukuman pasti, semua yang
perang Uhud itu semua dilaknat, Khalid bin Walid tidak mungkin masuk Islam, ya. Ikrimah bin Abu Jahal nggak mungkin masuk Islam. Kalau seandainya Nabi tidak diralat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti semuanya terlanat. Kalau terlanat berarti mati dalam keadaan kafir. Dan nanti ada babnya khusus ya di dalam Riyadhus Shalihin juga bab laknat. Sudah dibahas di Arisalah TV. Di Arisalah sudah dibahas. Tidak boleh kita melaknat kepada muslim atau kepada orang kafir yang masih ada kemungkinan masuk Islam, belum mati dalam keadaan kafir. Boleh melaknat orang kafir itu jangan ke orangnya, tapi sifatnya. Ala la'natullah 'alal kafirin, ya, seperti yang tadi dibaca itu surat Hud itu. Ala la'natullah 'alal zalimin, itu boleh. Laknat Allah kepada orang-orang dolim, ya. Laknat Allah kepada orang-orang kafir Israel yang menyerang misalkan, itu tidak ke orangnya boleh, ya. Tapi kalau ke orangnya itu nggak boleh. Dan khusus Nabi SAW di ayat ini juga ditegur. Ini juga jadi pelajaran bagi kita. Tidak boleh kita menutup rahmat Allah kepada seseorang, yaitu melaknat hanya karena orang itu menyebalkan kita. Nggak boleh. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Maka di sini pengajaran, ya, bahwa terluka parah sekalipun jangan sampai kemudian kita melupakan istighfar buat sesama. Tetap saja itu istighfar buat sesama, jangan sampai membuat kita melaknat orang lain. Ada banyak pelajaran, ya, dari hadis-hadis perang Uhud ini, terutama di sini yang tadi kita singgung, kesabaran para sahabat bahkan Nabi meski terluka, dan sisi manusiawi Nabi dan para sahabat dalam perang. Dan ini juga jadi dalil yang namanya doa tidak otomatis kemudian mujarab, gak pernah kalah sama sekali, ya. Jadi itu yang di sepak bola juga jangan mentang-mentang kan kubu ini berdoa, kubu itu juga berdoa, masa dua-duanya menang? Gak mungkin lah. Jadi hal-hal yang semacam itu, yang manusiawi, yang alami, jangan kemudian membuat kita putus asa dari doa dan menyalahkan doa. Kok saya udah berdoa tapi dagang rugi? Jangan begitu. Itu memang ada sisi-sisi alami dan manusiawinya berdasarkan takdir Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulinal karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.